wa Ta'ala. Walaupun anak-anak belajarnya di rumah dengan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Baiklah anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah siapkah anak-anakku semuanya? Materi pada hari ini yaitu menemukan ide pokok dan informasi dari teks laporan pengamatan. Tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak nanti bisa menemukan ide pokok dan mencari informasi dari teks laporan pengamatan. Supaya lebih jelasnya, nanti akan saya jelaskan apa itu teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan atau penelitian yang sudah dilaksanakan. Contohnya, pengamatan pada tumbuhan atau pengamatan pada hewan. Untuk menemukan informasi dari teks laporan pengamatan, kalian harus tahu langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkah untuk menemukan informasi dari teks laporan pengamatan? Yang pertama, kalian harus membaca teks keseluruhannya. Setelah kalian baca teksnya, pahami teks bacaan tersebut. Setelah kalian memahami teks itu, temukan ide pokoknya. Biasanya dalam teks laporan hasil pengamatan itu ada ide pokoknya. Sekarang apa itu ide pokok anak-anak? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dalam satu paragraf biasanya terdapat satu ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat di kalimat utama. Jadi kalian anak-anakku kalau menemukan ide pokok, cari kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu biasanya bisa di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Apa itu kalimat utama? Kalimat pokok atau inti yang terdapat pada suatu teks. Bagaimana anak-anak cara menemukan ide pokok? 1. Membaca teks dengan cermat. Yang kedua, mencari kalimat utama. Setelah kalian dapat kalimat utama, bisa juga mengambil langsung kalimat utama untuk dijadikan ide pokok. Membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama itu juga bisa. Cara yang terakhir untuk mencari ide pokok yaitu mengurangi kata dalam kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Sekarang untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh sebuah teks. Setelah kalian baca teks itu dengan cermat, teliti, temukan ide pokoknya. Kalau kalian menemukan ide pokoknya, juga menemukan informasinya dari teks itu. Setelah kalian baca, ternyata kalimat utamanya terdapat di awal paragraf, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, itu ide pokoknya. Setelah kalian temukan kalimat utamanya. Kalimat utama itu bisa kalian mengambil langsung kalimat utama untuk kalian jadikan ide pokoknya. Bisa juga menemukan ide pokok dengan membalik kalimat utama atau menyimpulkannya dari teks yang tadi itu. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kalian ambil dari belakangnya manfaat buah kedondong dengan membaliknya
atau berbagai manfaat buah kedondong. Bisa juga menyimpulkan kalimat utama, yaitu khasiat buah kedondong. Itu sama saja. Terus contoh yang lain. Contoh teks yang kedua, kalian baca, kalian amati, cari. Untuk menemukan ide pokok, cari kalimat utamanya. Setelah kalian baca, ternyata kalian mendapatkan kalimat utama juga terdapat di awal paragraf, yaitu kita dapat menanam berbagai macam tanaman buah di lahan sempit menggunakan metode tabula pot. Kalau menulis kalimat utama itu memang dari awal sampai titik, tetapi kalau ide pokoknya kamu bisa mencari inti dari kalimat utamanya atau mengurangi kata dalam kalimat utamanya. Nah, kita temukan ide pokoknya, yaitu menanam tanaman buah menggunakan metode tabula pot. Sekarang contoh teks yang ketiga. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalimat utama itu bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf. Setelah teks ini kalian baca, ternyata kalian temukan teksnya itu, kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf. Nah, karena kalimatnya itu panjang, kalimat utamanya, langsung saja kalian dengan cara mengurangi kalimat utamanya atau kata-kata yang ada di kalimat utama, atau cari inti dari kalimat utama, yaitu ciri-ciri kaktus untuk bertahan hidup di wilayah kering dan panas. Nah, ini kalimat utama terletak di akhir paragraf. Dari beberapa contoh cara menemukan ide pokok, semoga anak-anak itu memahaminya, supaya anak-anak itu lebih paham. Coba nanti kalau di rumah cari sebuah teks bacaan, bisa di buku bahasa Indonesia atau di internet. Setelah itu kamu baca dengan cermat. Setelah kamu baca dengan cermat, cari tiap paragraf itu ide pokoknya. Jelas ya anak-anak? Semoga kalian bisa memahaminya. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kita ketemu pada pembelajaran berikutnya.